Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan mempresentasikan studi kasus pembelajaran PKN SD dengan dosen pengampu Bapak Fatahillah MPD tentang kelebihan dan kekurangan dari metode evaluasi yang lebih variatif dibandingkan dengan hanya menggunakan ujian tertulis. Saya Intan Antika Faramita dengan NIM 2023-464-05053. Kelebihan dan kekurangan dari penggunaan metode evaluasi yang lebih variatif. Kelebihan yang pertama yaitu mengukur kompetensi secara menyeluruh, seperti presentasi, proyek, portofolio, diskusi, dan penilaian kinerja, yang memungkinkan guru untuk mengevaluasi dari aspek keterampilan berpikir kritis, kolaborasi, dan komunikasi antar siswa. Yang kedua yaitu meningkatkan keterampilan dalam keterlibatan motivasi siswa yang bervariasi dan lebih menarik. Bagi banyak siswa yang dapat mendorong untuk aktif belajar karena tidak berfokus pada hafalan. Yang ketiga, memberikan umpan balik. Dalam evaluasi memberikan umpan balik ini, evaluasi berbasis kinerja observasi umpan balik sehingga siswa tahu aspek yang perlu diperbaiki. Kekurangannya yaitu yang pertama, membutuhkan waktu lebih banyak, di mana guru memerlukan waktu yang lebih banyak untuk merancang, memfasilitasi, dan menilai tugas-tugas. Yang kedua, tidak selalu efisien untuk materi teoritis, karena untuk materi atau teoritis ini membutuhkan penguasaan dari konsep dasar ujian tertulis, mungkin juga lebih cepat dan lebih efisien. Yang ketiga, tantangan dalam konsisten penilaian. Jika tidak ada standar penilaian yang jelas, maka hasil evaluasi bisa bervariasi antara satu guru dengan guru yang lain, ataupun sebaliknya, antara siswa yang satu dengan siswa yang lain. Cara mengukur efektivitas metode yang telah diterapkan. Yang pertama, tentukan tujuan evaluasi. Lalu, bertanya apa yang ingin dicapai dari metode evaluasi ini. Apakah untuk meningkatkan pemahaman konsep atau mengembangkan keterampilan pada abad ke-21. Yang kedua, kumpulkan data kuantitatif dan data kualitatif. Lalu, gabungkan dari berbagai sumber data untuk mendapatkan gambaran menyeluruh tentang data kuantitatif dan kualitatif. Yang ketiga, bandingkan dengan standar atau target. Apakah hasil belajar ini dapat meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya? Lalu, apakah metode ini membantu siswa untuk memahami materi yang lebih baik? Yang keempat, analisis kepuasan dan persepsi stakeholder, di mana limbatan siswa, guru, dan orang tua. Apakah mereka merasa metode evaluasi ini adil? Apakah siswa merasa lebih termotivasi? Atau juga guru merasa metode ini membantu mereka dalam menilai kemampuan siswa secara menyeluruh? Yang kelima, evaluasi keberlanjutan, di mana meninjau apakah metode tersebut bisa diterapkan secara konsisten oleh semua guru atau membebani waktu dan tenaga sesuai dengan sumber daya sekolah. Yang keenam, lakukan refleksi dan revisi. Setelah semua data dikumpulkan dan dianalisis, dapat berjalan dengan baik dan apa yang perlu ditingkatkan. Dan juga apakah perlu menyesuaikan metode rubrik atau bentuk tugas. Atau bisa juga dengan pelatihan tambahan untuk guru. Tantangan yang dihadapi siswa dan guru. Tantangan bagi siswa yaitu yang pertama, minimnya pengalaman berpikir kritis dan kreatif. Yang kedua, kecemasan saat diskusi atau presentasi. Yang ketiga, ketergantungan pada teman kerja dalam kelompok. Tantangan bagi guru yang pertama, kesulitan dalam penilaian objektif. Yang kedua, kurangnya pelatihan profesional. Yang ketiga, perbedaan partisipasi antar siswa. Peran evaluasi dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Dalam perannya itu sangatlah penting, karena tidak terbatas hanya karena pada penilaian akhir. Maka, evaluasi yang dirancang dan digunakan itu dengan baik bisa menjadi alat yang mendorong untuk penilaian dalam perbaikan proses belajar, bukan hanya untuk mengukur hasil belajar. Contohnya bisa yang pertama, mengidentifikasi tingkat pemahaman siswa. Yang kedua, memberikan umpan balik yang membangun. Yang ketiga, meningkatkan motivasi belajar siswa. Strategi yang akan diterapkan optimal mencakup beberapa gabungan dari prinsip keadilan, keberagaman, keberlanjutan, keseimbangan beban belajar. Di mana yang pertama itu yaitu menerapkan evaluasi formatif secara berkala, bukan sekedar sumatif atau di akhir. Alih-alih menumpuk penilaian di akhir pembelajaran, saya akan menyisipkan evaluasi kecil secara berkala dan ringan, seperti kuis singkat, jurnal refleksi mingguan, tujuannya untuk menangkap pemahaman siswa secara real time tanpa memberi tekanan. Yang kedua, menggunakan beragam metode evaluasi, karena tidak semua siswa kuat dalam ujian tertulis. Oleh karena itu, saya akan menggunakan metode yang beragam, agar setiap siswa punya peluang untuk menunjukkan kemampuannya, seperti proyek individu atau kelompok, diskusi kelas atau debat, dan mind mapping. Tujuannya untuk mengakomodasi berbagai gaya belajar dan menghindari kelelahan karena metode tunggal.
Yang ketiga, menyediakan rubrik penilaian yang jelas dan transparan. Sebelum tugas diberikan, saya akan memberikan rubrik penilaian yang dicantumkan kriteria yang dinilai, bobot nilai masing-masing pada aspek, contoh tugas yang memenuhi ekspektasi. Tujuannya untuk mengurangi stres siswa karena mereka tahu apa yang akan dinilai dan bagaimana cara mencapainya. Itu tadi yang sudah saya presentasikan tentang studi kasus pembelajaran PKN SD pada minggu kemarin. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.